Kita awali dengan teori kewargaan. Secara sekilas, kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai seperangkat praktik yuridis, politik, ekonomi, dan budaya yang mana mendefinisikan seseorang sebagai anggota masyarakat kompeten dan sebagai konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok sosial. Terdapat juga definisi menurut ahli lainnya seperti yaitu Kim Lika yang menyatakan bahwa kewarganegaraan merupakan paket hak-hak liberal dan tanggung jawab di dalam menjalankan penalaran otonom, kritis dalam pemilihan, dan pengawasan pemimpin politik. Teori demokrasi. Memasuki definisi dari demokrasi itu sendiri, jika melihat dari asal katanya, maka demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dalam dua kata, yaitu demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa definisinya berarti pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Selain itu, terdapat pengertian menurut para ahli yang dibawakan oleh beberapa ahli berikut, yaitu ada Abraham Lincoln, Charles Costello, dan Hans Kelsen. Dalam definisi yang dibawakan oleh Abraham Lincoln, ini menurutnya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diciptakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatnya. Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyatlah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Definisi yang terakhir diambil menurut definisi Charles Costello, yaitu demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negaranya. Kewargaan dan demokrasi era Orde Baru. Setelah memahami definisi demokrasi dan kewargaan itu sendiri, selanjutnya menyajikan kewargaan dan demokrasi pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Nah, sekarang di masa Orde Baru ini diwakili dengan naiknya Pak Soeharto menjadi presiden. Pada masa itu Indonesia masih mencari arah politik atau bahasa lain masih mencari jati dirinya. Masa rezim ini banyak konflik yang terjadi awal mulanya dikarenakan kekuasaan yang tidak berakhir pada masa itu. Pemilihan presiden dilakukan dengan cara keterwakilan, di mana para rakyat tidak memilih secara langsung presiden, tetapi diwakilkan oleh legislatif. Pemberontakan terjadi pada saat mahasiswa mulai mencari keadilan dikarenakan mahasiswa mencium ada yang tidak benar pada masa rezim. Itu salah satunya adalah korupsi yang secara terang-terangan dan kekuasaan yang berasal dari keluarga Cendana saja. Rezim pada masa itu bertujuan untuk membangun semacam politik of order yang bertujuan untuk kondusifnya percepatan modernisasi ekonomi di Indonesia. Nah, menurut buku Perkembangan Kewargaan dan Demokrasi disebutkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan menghasilkan negara menjadi lebih tertata dan makmur. Tetapi politik ini membawa kabar buruk untuk politik kewargaan. Gerakan perlawanan ditindas dengan cara koersif dan persuasif dengan dalih untuk stabilitas. Negara dengan segala institusinya berkepentingan untuk menanamkan ideologinya di masyarakat agar segala bentuk dan potensi resistensi dari masyarakat dapat ditekan. Dalam hal ini negara juga telah mengambil alih proses pembangunan bangsa yang tentunya lebih sejalan dengan arah politik stabilitas dan pertumbuhan. Negara secara sepihak mendefinisikan makna bangsa Indonesia dan patriotisme melalui berbagai bentuk propaganda dan indoktrinisasi di hampir semua bidang kehidupan sosial. Ideologi alternatif Pancasila, pengakuan masyarakat bangsa secara berbeda tidak mendapat tempat dan dituduh partikularitas. Jika tidak dikendalikan dapat membahayakan keutuhan negara itu sendiri. Pada masa itu negara ini menjadi tidak demokratis dikarenakan negara yang menggiring opini masyarakat dan meyakinkan masyarakat untuk satu tujuan dengan arah politik negara. Nah, tetapi dengan cara juga menindak yang tidak sesuai dengan arah politiknya. Jadi ketika masyarakat ada yang memprotes atau ingin mengemukakan pendapat, negara menutupi itu dan menindak untuk dibungkam. Nah, jadi sehingga demokrasi pada masa itu tidak berjalan secara baik
dan masa Orde Baru lebih fokus terhadap kehidupan berkeluarga dan pribadinya dibandingkan memikirkan negara yang mengakibatkan banyak masyarakat yang akhirnya menjadi apatis dan tidak peduli dengan tatanan negara itu sendiri. Dalam masa Orde Baru ini sebenarnya dapat diambil studi kasus. Salah satu bentuk propaganda favorit pemerintah adalah di suku, agama, dan antar golongan atau yang disebut SARA. Propaganda semacam ini hanya selalu mengingatkan masyarakat akan keberagaman etnis dan agama di Indonesia. Nah, sebenarnya jika tidak dikelola oleh pemerintah, tentu saja akan mengancam stabilitas politik dan mengarah pada disintegrasi negara. Masyarakat pada masa itu diminta untuk tidak menekankan perbedaan satu sama lain, diminta untuk fokus yang penting untuk bersama-sama di pemerintahan itu sendiri, itu mendefinisikan sebagai pembangunan ekonomi yang akan membawa manfaat bagi banyak orang. Meskipun hak-hak pribadi itu penting sebenarnya, tapi sepintas hal ini terdengar kayak biasa aja dalam memahami dimensi keanggotaan dari konsep kewarganegaraan. Ini merupakan campuran antara tradisi republik dan komunitarian. Nah, namun dalam praktiknya SARA digunakan oleh rezim ini untuk mengabaikan dan menekan segala bentuk gerakan yang perlu mengakui atau mengajukan pemahaman komunitas etnis yang berbeda dengan pemahaman mainstream tentang kebangsaan yang dihasilkan oleh pemerintah. Salah satu pengaruh penting menegaskan rezim Orde Baru tentang nasionalisme adalah penyatuan tingkat birokrasi dan bidang budaya. Nah, di tingkat lokal, kesatuan ini mengarah pada marginalisasi identitas etnis tertentu. Hal-hal kecil seperti nama jalan, bangunan, istilah dalam bahasa resmi, dan rencana pembangunan yang mengabaikan kondisi lokal. Perlahan akhirnya mengesampingkan ciri budayanya masing-masing di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, ironisnya persatuan ini terjadi ketika pemerintah merayakan perbedaan etnis dengan cara yang tidak merugikan rezim yang berkuasa. Nah, salah satunya ditunjukkan pada tempat wisata yang saat ini ada di Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Stabilitas politik dan dominasi persyaratan kebangsaan menimbulkan protes dan perlawanan akhirnya. Namun penindasan yang kuat terhadap segala bentuk oposisi ini telah membuat protes dan perlawanan hampir menghilang. Pertama, sebagai identitas alternatif, Islam masih memperjuangkan sebagai interpretasi cara bertindak dan arah gerakannya. Selain itu, dalam 3 dasawarsa sejak akhir 1960-an, Orde Baru telah menyaksikan dan harus menghadapi setidaknya 3 bentuk gerakan separatis, salah satunya terjadi di Papua Timur. Nah, jadi pada saat masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis demokrasi karena ya itu tadi, yang pertama, ketika masyarakat ingin berbicara atau ingin mengungkapkan pendapat, yang ada malah dibungkam dan malah ada kasus-kasus beberapa orang hilang pada saat itu. Terus pemerintahan lebih mengedepankan di mana yang penting nasionalis, tapi budaya-budayanya hanya cuman di kata pemerintah doang. Kata-kata pemerintah yang bilang bahwa etnis itu penting, budaya itu penting, agama itu penting, tapi tidak terrealisasikan gimana caranya mengkoordinir suatu perbedaan agar bisa menyatu. Tapi pemerintah itu lebih ke yang penting kita bersatu untuk ekonomi, dan akhirnya banyak pergerakan-pergerakan komunitas-komunitas yang dibungkam dan tidak bisa apa-apa karena yang penting sesuai dengan tujuan politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Kewargaan dan demokrasi era reformasi. Era reformasi diprakarsai oleh Presiden B.J. Habibie, di mana Presiden Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto yang pada saat awal reformasi mengundurkan diri. Presiden Habibie membuka berbagai macam gebrakan, seperti memperbolehkan partai-partai baru dan menjamin kebebasan pers, sehingga pada awal 2000-an, bangsa ini mengalami virus semangat berdemokrasi karena telah terbelenggu selama hampir 32 tahun. Pada era reformasi, terjadi perubahan perundang-undangan di Indonesia, baik itu undang-undang mengenai jumlah organisasi pemilu dan mekanisme pemilu. Pada pemilu pertama pasca kejatuhan era rezim Orde Baru, pemilu di tahun 1999 telah diikuti oleh sebanyak 48 partai politik, dan untuk pemilu selanjutnya pada tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik.
Dengan berjalannya proses pemilu yang demokratis pada era reformasi ini ditandai dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD dilakukan secara langsung oleh rakyat. Era reformasi ini, di samping menumbuhkan demokratisasi, tetapi juga menimbulkan sebuah masalah baru, mulai dari politik identitas dan munculnya hoaks atau informasi yang membuat bangsa ini terpecah belah di internet. Pada dasarnya, identitas bukan hanya soal sosiologis, tetapi juga bisa masuk ke ranah politik. Terbukti dengan munculnya beberapa partai politik yang didasarkan agama. Juga terdapat partai politik yang didasarkan etnis tertentu. Kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang seakan terwujud dengan lahirnya gerakan-gerakan yang didasari oleh suku, agama, gender, dan lain sebagainya. Sebagian kelompok menganggap kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang kinerjanya diakui baik saja, masih dapat dikalahkan oleh isu-isu yang dianggap berbau sara. Pengaruh pada pendukung masing-masing pihaklah yang menjadi keresahan tersendiri karena menyebabkan segmentasi dalam masyarakat hanya karena berbeda pilihan politik, sehingga pemimpin tidak lagi diadu sesuai kinerja nyata. Akan tetapi, dengan bermodalkan latar belakang, minoritas akan merasa tersingkirkan, serta struktur politik akan menjadi semu dengan adanya tekanan dari pihak mayoritas. Ini sebuah tantangan bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa dapat meyakinkan masyarakat bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan. Sebagai sebuah artikulasi politik, demokrasi memberi ruang. Sepanjang dilakukan dalam kerangka demokrasi dan tidak menggunakan kekerasan, apapun itu bentuknya, ia termasuk sah-sah saja untuk dilakukan. Hanya jangan sampai merasa paling benar sendiri dan mengintimidasi kelompok-kelompok lain yang berbeda. Proses demokratisasi di Indonesia di era reformasi telah membuat perkembangan media semakin pesat dan kebebasan dalam berekspresi dari berbagai kalangan masyarakat dan menggunakan kedudukan media sebagai instrumen negara demokratis. Era reformasi berusaha untuk memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya. Analisis yang dapat kami sajikan dari perkembangan kewargaan dan demokrasi pada era Orde Baru dan era reformasi di Indonesia ini yaitu sebagai berikut. Pertama, kewargaan di era Orde Baru cenderung pasif dan di era reformasi lebih ke aktif. Yang kedua, warga negara pada era Orde Baru itu lebih apatis dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara dibandingkan dengan era reformasi. Kemudian, era Orde Baru menerapkan politik of order, tetapi mereka menindas dengan cara koersif atau persuasif dengan dalih kestabilan kewargaan. Era Orde Baru juga menjalankan pemerintahan yang cenderung lebih otoriter, sehingga proses demokratisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Pada era reformasi, proses demokratisasi berjalan lebih baik. Warga negara lebih aktif dalam berpartisipasi dalam urusan mengurus negaranya. Kemudian, era reformasi lebih menawarkan keterbukaan dan transparansi. Proses pemilu juga di era reformasi lebih demokratis dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan di era Orde Baru masih menerapkan demokrasi perwakilan. Dan terakhir, hambatan demokratisasi pada era reformasi berupa munculnya politik identitas. Sedangkan di era Orde Baru, hambatannya adalah pemerintahan yang saat itu masih otoriter.